Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kusnul Kuluk, Prodi Perbankan Syariah, NIM 2120203861206113. Saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester Lembaga Keuangan Syariah. Adapun pertanyaan nomor pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan Baitul Mal At-Tamil. Baitul Mal At-Tamil adalah merupakan suatu organisasi usaha bersifat mandiri yang memiliki kegiatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan usaha yang bersifat produktif dengan maksud untuk meningkatkan kualitas dari kegiatan ekonomi dijalankan oleh para masyarakat kecil dan para pengusaha. Nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan pemberdayaan ekonomi umat. Pemberdayaan ekonomi umat berarti pengembangan ekonomi umat itu sendiri untuk kepentingan umat sebagai masyarakat, atau meningkatkan kemampuan rakyat secara menyeluruh dengan cara mengembangkan dan mendinamiskan potensi melalui usaha yang dijalankannya. Adapun pertanyaan nomor 3, jelaskan 3 tahapan upaya membentuk pengelolaan BMT dalam melakukan pemberdayaan ekonomi rakyat. 1. Pembaharuan sistem pengelolaan dan efisiensi administrasi penyaluran BMT. Nomor 2, upaya pengelolaan pemberdayaan umat secara maksimal. 3, pembaharuan terhadap model dalam melakukan BM. Adapun pertanyaan nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan koperasi syariah dan sebutkan kendala apa saja yang dialami koperasi syariah dalam mengembangkan usahanya. Koperasi syariah adalah koperasi yang kegiatannya usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakaf, infak, sedekah, dan wakaf. Kendala: keterbatasan di bidang permodalan, daya saing lemah, rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota, kemampuan tenaga profesional, dan pengelolaan koperasi. Pengenaan pajak terhadap koperasi tidak memenuhi keadilan. Adapun pertanyaan nomor 5, jelaskan apa yang maksud dengan wakaf dan wakaf uang. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang tunai adalah surat berharga. Sedangkan wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetapi wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebijakan. Berdasarkan definisi itu, maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Adapun pertanyaan nomor 6, apa yang dimaksud dengan BWI, Badan Wakaf Indonesia, serta sebutkan tugas dan wewenang BWI. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. Adapun tugas dan wewenangnya: 1. Melakukan pembinaan terhadap nasir dalam mengelola mengembangkan harta dan benda wakaf. Nomor 2, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Nomor 3, memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan, penentuan, dan status harta benda wakaf. Nomor 4, memperhatikan dan menggantikan nasir. Nomor 5, memberikan persetujuan penukaran harta benda wakaf. Nomor 6, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Adapun pertanyaan nomor 7, jelaskan dan berikan contoh mengenai wakaf produktif. Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi, hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya, dan lain-lain sebagainya. Sekian, terima kasih.